Belakangan ini banyak viral film horor Indonesia yang selalu bawa agama. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari sejarah film horor dan hingga kenapa ustadz di film horor Indonesia selalu kalah lawan hantu. Bab 1. Sejarah film horor di Indonesia. Film horor pertama di Indonesia adalah Tutung Kasarung di tahun 1926. Film yang mengisahkan dua siluman yang ingin menjadi manusia. Setelah itu kemudian muncul film baru yang berjudul Doa Siluman Ular Putih dan Hitam pada tahun 1934. Pada 1940 hingga 1941, Ten Teng Chen atau Java Industrial Film berhasil memproduksi 15 film yang salah satunya berjudul Tengkorak Hidup, karya Jo Hok. Film ini mengisahkan ekspedisi ke Pulau Mustika yang akhirnya menemui suku liar yang tetuanya kemudian menjelma menjadi jerangkong. Tapi sayangnya film genre psikologikal horor ini gak sesuai harapan. Jadi ya seakan-akan dilupakan. Pada tahun 1971 muncul film Beranak Dalam Kubur. Film ini mengisahkan iblis bangkit dari kubur demi membalas dendam pada kakak yang membunuhnya untuk menguasai perkebunan milik keluarga. Film inilah yang mengawali bagaimana konsep arwah dan setan bergentayangan membalas dendam, yang kemudian genre ini menjamur hingga sekarang. Bab 2. Apakah film horor Indonesia bawa budaya Islam dan Jawa? Sayangnya tidak semua. Ternyata ada juga film yang membawa tema non-muslim seperti Kuasa Gelap yang baru-baru ini akan tayang. Terus film Saranjana juga tidak membawa adat Jawa tetapi justru membawa adat Kalimantan. Si Manis Jembatan Ancol juga begitu, justru membawa urban legend Jakarta. Ada juga film Hitam yang merupakan film zombie asal Indonesia. Jadi tidak semua film horor bawa agama dan budaya Jawa. Bab selanjutnya, kenapa ustadz di film horor Indonesia itu lemah? Di era Orde Baru, tokoh agama digambarkan sebagai kemenangan, kebaikan atas kejahatan. Segala apapun hantu yang bergentayangan, mereka tidak akan berdaya di hadapan tokoh agama atau atribut keagamaan. Tokoh agama dianggap sebagai figur yang tepat untuk menjaga atau memulihkan ketertiban yang pada titik tertentu bisa dilihat sebagai perpanjangan tangan negara. Sejak Orde Baru runtuh, tokoh agama atau atribut keagamaan memang masih muncul di sejumlah film-film horor di era reformasi. Namun mereka tidak lagi digambarkan sebagai sosok atau atribut yang sakral. Hal ini bisa disebut sebagai desakralisasi, yaitu penurunan makna terhadap hal-hal yang dianggap sakral atau suci dalam kehidupan sosial untuk digantikan dengan rasionalitas. Tokoh agama tak lagi punya posisi sebagai otoritas tunggal terkait gangguan setan atau persoalan metafisika. Ritual atau atribut keagamaan dalam film horor zaman sekarang bukan lagi bagian penting cerita. Mereka bukan tokoh sentral di akhir kisah, kemenangan, kebaikan atas kejahatan. Dan inilah alasan kenapa ustadz atau tokoh agama jadi lemah ketika masuk film horor. Bab terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tidak semua film horor Indonesia berisi budaya Jawa dan Islam. Dan penyebab ustadz selalu kalah karena adanya desakralisasi dalam film horor. Jadi semoga saja video ini bermanfaat.